Di NU Ustadz Sekretaris Bahsul Masail. Memang betul saya bilang adalah penasehat lazismu lembaga amil zakat Muhammadiyah. Sebetulnya aliran Ustadz ini apa? Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang mendirikan Nahdlatul Ulama. Setelah lurus ujian P4 Pancasila baru berangkat ke Mesir, pulang ceramah dituduh anti NKRI. Bodoh. Yang upacara bendera ngajarkan anak-anak suku pedalaman lagu kebangsaan itu siapa? Ormas itu apa artinya Pak Ustadz? Ormas itu artinya orang masjid. Gitu ketemu sama orang, sampean apa? Saya Muhammadiyah. Sampean? Saya NU. Sampean? Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sampean? Saya ini Matla'ul Anwar. Sampean? Jadi saya Abdul Somad pernah ditanya sama seseorang, Ustadz Somad ini ormasnya apa? Kenapa Bapak nanya? Karena setelah kami cek Ustadz masuk dalam sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau 2009 sampai 2014. Di NU Ustadz Sekretaris Bahsul Masail. Memang betul saya bilang. Tapi kami cek lagi, Ustadz adalah penasehat lazismu lembaga amil zakat Muhammadiyah. Dan kami lihat lagi di Al-Wasliyah, Ustadz di Komisi Fatwa Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dan kami lihat lagi di Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ustadz di situ juga masuk Komisi Fatwa dan Dakwah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan ketika pertemuan jamaah tabligh, Ustadz juga ada di dalam sebagai tamu undangan. Sebetulnya aliran Ustadz ini apa? Bapak siapa? Saya Intel mau buat laporan. Gini ya Pak ya, saya jelaskan ke Bapak. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah ini enggak ngurus mazhab. Mereka ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial, didirikan oleh para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk melawan penjajahan Belanda. Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama Mbah Wahab Hasbullah bersama Kiai Bisri Sansuri di Jombang mendirikan Nahdlatul Ulama 1926. Murid-murid dari Syekh Hasan Ma'sum, murid dari Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi, pulang muridnya ke Sumatera Utara
Medan mendirikan ormas namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah pada tahun 1930. Murid-muridnya yang lain pulang ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Inyak Canduang, Inyak Jahu. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tahun 1930. Ormas ini tidak perlu dibenturkan, dikonflikkan, dipermasalahkan, karena dasar mereka berdiri adalah perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia merdeka tahun, memang kalau belum sarapan nih susah ngingat memang. 17 Agustus tahun 45, itulah hari Muhammadiyah 1912, NU 1926, Perti 1930, Al-Wasliyah 1930. Jadi kalau ada orang mengatakan apa kontribusi umat Islam untuk kemerdekaan Indonesia, ente waras. Ormas-ormas ini lebih tua dari Indonesia. Umat Islam lah yang berjuang memerdekakan, mengusir Belanda. Faham? Itu enaknya kalau ceramah di masjid yang orangnya cerdas-cerdas. Mudah kita ngasih tahu, paham semua. Kadang kita belum ngomong dia udah paham. Bisa pakai telepati. Kita memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Kalau saya nanya, Bapak Ibu nggak perlu jawab, karena nanti saya jawab sendiri. Nggak usah pusing kalau saya ceramah nanya itu, saya akan jawab sendiri. Kapan kita merdeka? 17 Agustus 1945. Kapan Hari Pahlawan? 10 November. Kenapa ada Hari Pahlawan? Karena ada orang yang mati syahid. Kok mati konyol? Kenapa mereka mati syahid? Meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, rela mati syahid karena ulama memfatwakan jihad. Kalau tidak ada jihad kita nggak merdeka. Sampai hari ini kita masih dijajah Belanda. Siapa yang memfatwakan jihad? Keluar resolusi jihad, dikeluarkan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober yang diperingati sebagai Hari Santri. Disebarkan 22 Oktober, jihad, 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 jihad. Kalau kamu mati syahid, kamu akan masuk surga. Kamu nggak merasakan sakratul maut. Kalau mati syahid, sakratul mautnya seperti dicubit lembut pada kulit. Kalau kamu mati syahid, kamu nggak kena azab kubur. Yang nggak kena azab kubur itu dua. Yang pertama mati syahid. Yang kedua yang sudah terlalu azab disiksa istrinya di dunia. Kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab karena udah terlalu azab di rumah. Untuk membahagiakan hati mereka, Bu. Banyak suami-suami ini stres, depresi. Mendengar ini, alhamdulillah Pak Ustaz. Saya kalau dengar ceramah Ustaz ini lapang hati saya Pak Ustaz. Betul kan Pak? Alah, malu-malu. Jihad, jihad, jihad. Belanda mesti diusir, penjajah kafir. Akhirnya ulama 17
Agustus merdeka, itu adalah perjuangan para ulama. Makanya negara ini adalah negara yang bertuhan. Tidak ada tempat bagi komunis untuk tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana, Beb? Buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya yang berbangsa satu, bertanah air satu. Ustadz kok ingat yang baca itu setiap hari Senin aku, dari sejak SD masuk SMP penataran P4. Sebelum ke Mesir ujiannya 4. Pertama hafalan Quran, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga bahasa Inggris, yang keempat Pancasila. Setelah lulus ujian P4 Pancasila baru berangkat ke Mesir. Pulang ceramah dituduh anti NKRI. Bodoh. Yang masuk ke hutan-hutan pedalaman Riau masang bendera merah putih, yang upacara bendera mengajarkan anak-anak suku pedalaman lagu kebangsaan itu siapa? Jawablah. Buka itu Google, tulis Abdul Somad, tulis di Google Abdul Somad masuk hutan mengajarkan anak pedalaman upacara mengerek bendera Pancasila. Kita cinta dengan negeri ini, maka kita jaga persatuan.